Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Ahsana dari kelas SI 4104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep intelijensi bisnis atau business intelligence. Untuk awalnya itu, apa itu intelijensi bisnis atau business intelligence? Jadi, intelijensi bisnis atau BI, biasa disebut BI, itu adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Nah, untuk mencapai hasil akhirnya itu, yang kita harus mengetahui dulu apa itu OLTP. OLTP itu adalah Online Transaction Processing, yang artinya yang memiliki definisi adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memanipulasi data, yaitu insert, delete, dan update dalam suatu transaksi. Nah, contoh paling gampang, paling mudahnya OLTP itu seperti pada kasir di store-store seperti minimarket. Nah, itu di situ kasirnya itu menggunakan aplikasi atau alat yang menggunakan konsep OLTP. Nah, di situ kayak nge-scan gitu, kayak ada pelanggan ingin membeli suatu barang dan barang itu di-scan. Nah, itu nanti datanya itu masuk ke database dari pembelian yang ada di hari itu gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya itu di sini ada skema OLTP. Nah, di sini kita berfokus pada percasing, skema percasing. Nah, untuk konsep BI-nya sendiri itu pertama kita harus mengetahui dulu skemanya itu seperti apa. Nah, di sini untuk di percasing sendiri ini, di sini ada database dari percasing yang isinya itu ada vendor, kemudian ada purchase order header, order detail, ship method, dan product vendor. Nah, di masing-masing tabel ini ada isinya itu, yang pertama itu kayak order detail itu ada due date, order quantity, product ID, dan lain-lain. Kemudian ada purchase order, kemudian ada vendor, kemudian ada ship methodnya isinya apa aja, kemudian ada product vendornya juga isinya ada apa aja. Nah, di masing-masing ini, di hasil dari setelah database itu terbentuk, kita menggunakan konsep BI yang tadi. Nah, ini ditransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, berarti dari data-data ini yang ada di database ini nanti kita diolah lagi. Setelah diolah, nanti hasil dari data yang sudah diolah tadi itu divisualisasikan, bisa menggunakan Microsoft Excel atau Tableau, atau bisa juga Google Data Studio. Nah, jadi dari ini untuk contoh dari visualisasinya. Nah, di sini hasil dari data-data mentah tadi yang sudah diolah itu, nanti hasil akhir itu bisa divisualisasikan. Ini saya menggunakan contohnya Google Data Studio. Nah, di Google Data Studio itu nanti bisa dilihat gitu bahwa misal di sini contoh untuk mobile performance report gitu, untuk iOS session ada 14.000 bla 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 bla. Nah, nanti hasil akhirnya itu bisa memberikan insight atau membantu untuk memilih kayak decision making gitulah, kayak kedepannya itu harus bagaimana. Untuk contoh yang di skema ini, purchase order, nah di situ ada ship method. Nah, di sini setelah datanya nanti diketahui gitu, kayak setelah diolah dan divisualisasikan, kita itu bisa memilih untuk menggunakan metodenya apa gitu. Untuk contoh kecilnya. Kemudian ada vendor. Nah, di sini ada nama vendor, credit rating, preferred vendor status, active flag, modified date. Nah, nanti dari data-data yang ada di tabel ini bisa divisualisasikan dan nanti hasil akhirnya itu bisa
membantu untuk memilih vendor mana kira-kira yang tepat untuk skema keseluruhan yang ada di OLTP database diagram. Mungkin secara garis besar konsep BI itu seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk detailnya nanti mungkin bisa ditambahkan lagi oleh saya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.